Halo, assalamualaikum Sabloners dimanapun berada. Ketemu lagi nih di channel YouTube-nya 5Time Screen Printing. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara press DTF menggunakan mesin press. Lah kok DTF bang? Bukannya channel tentang sablon manual? Nah, jadi kali ini saya mendapatkan order dari salah satu fakultas ternama untuk pembuatan merchandise berupa tote bag dan masker, karena deadline-nya yang diberikan terlalu mepet dan jumlahnya pun gak sedikit. Untuk desainnya juga di sini lumayan desain berukuran kecil dengan detailnya yang cukup lumayan. Jadi saya coba berikan solusi pengerjaan dengan proses sablon DTF. Dan alhamdulillah klien pun setuju sama proses yang saya usulkan, asal nggak melewati dari deadline yang ditentukan. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Pertama kita bisa atur dulu suhu dan waktunya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk temperaturnya saya set di 160 derajat dan waktunya di 20 detik. Oke, selanjutnya kita letakkan kain di mesin press. Lalu kita press dulu selama 5 detik buat meratakan permukaan kainnya. Nah, setelah itu kita letakkan pad DTF ini. Jangan lupa atur dulu posisi padnya biar nggak miring. Oke, setelah dipastikan lurus, kita bisa langsung press. Untuk suhunya saya ulang lagi, di sini saya pakai di 160 derajat dengan waktunya selama 20 detik. Ini dia yang sudah menempel di permukaan kainnya. Nah, setelah itu biarin aja dulu sampai pad filmnya ini dingin, baru dilepas. Karena kalau misalkan dilepas dalam keadaan padnya masih panas, nanti cetakan DTF-nya itu malah nggak bakal nempel dan dia akan ikut lagi ke pad DTF-nya ini. Oke, ini bisa disimpan dulu biar dia dingin. Setelah dipastikan dingin, kita bisa langsung lepas aja pad filmnya ini. Oke, lepas pelan-pelan, pastiin nggak ada yang tersisa. Nah, ini dia teksturnya yang sudah kita lepas dari pad filmnya. Setelah dipastikan padnya terlepas dengan sempurna, kita bisa ulang proses press untuk yang kedua. Tujuannya untuk meratakan permukaan DTF agar lebih halus dan menempel sempurna di permukaan kain. Karena kalau misalkan baru sekali press, di sini bisa lihat masih kurang rata. Nah, ini masih ada sedikit mengkilap seperti ini. Di sini untuk proses pressnya yang kedua saya akan berikan alas dengan kertas roti. Kalau misalkan teman-teman gak ada kertas roti, teman-teman bisa ganti juga pakai kertas HPS. Untuk temperatur dan waktunya masih sama, yaitu di 160 derajat dan waktunya itu selama 20 detik. Nah, ini dia hasil akhirnya teman-teman. Untuk media kainnya di sini saya pakai kain jenis drill, yang mana jenis kain ini umumnya digunakan untuk pembuatan kemeja, seragam, PDL, PDH dan lain-lain. Dan untuk di project kali ini saya gunakan untuk pembuatan tote bag.
Untuk teksturnya sendiri di sini terasa halus dan hampir rata dengan permukaan kain ya teman-teman. Dan untuk tampilannya itu doff. Oke, di sini untuk hasilnya doff karena tadi saya gunakan kertas roti untuk finishing akhirnya untuk melapisi permukaan DTF-nya. Itu dia video tentang cara press pad DTF dari saya. Kalau misalkan teman-teman dapat project dengan deadline yang mepet dan jumlah kuantitasnya pun lumayan banyak, apalagi dengan desain logo yang dibilang detail seperti ini dan lumayan kecil untuk area cetaknya, mungkin DTF ini bisa jadi solusinya. Kita kondisikan aja mau proses digital ataupun manual. Yang penting kita sampaikan dulu ke klien kita tentang proses yang akan kita pakai. Sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan teman-teman punya cara lain untuk proses press DTF, seperti biasa teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Like dan share jika video ini bermanfaat, dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Saya Doni, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap nyablon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.